Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil tamasa ridallah bisa khotin nasi radiyallahu anhu wa arda anhun nas wa manil tamasa ridan nas bisa khotillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah menolong kita agar kita bisa mensyukurinya, yaitu dengan cara hadir ke majelis taklim ini. Juga nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita, wajib kita syukuri, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah terus menolong kita agar kita senantiasa menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini mari kita mengambil hikmah dari sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sudah menjadi kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq itu memberi nafkah kepada saudara sepupunya, yaitu Mistah bin Usasah yang miskin. Setelah berlangsung beberapa lama, beliau membantu beliau memberi nafkah, lalu tersiar berita hoax, berita fitnah, berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anhu, putri beliau yang sekaligus adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tersebarnya fitnah ini, Mistah itu punya andil yang sangat besar, sehingga membuat Abu Bakar As-Siddiq sangat marah dan sempat bersumpah untuk tidak akan memberi bantuan lagi kepada Mistah. Namun ketika dibacakan Quran surat An-Nur ayat 22 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum
wallahu ghafurur rahim. Artinya, janganlah seseorang yang memiliki kelebihan dan kelapangan rezeki bersumpah untuk tidak memberi karib kerabat dan orang miskin serta muhajirin di jalan Allah. Hendaknya kalian memaafkan dan melupakan kesalahannya. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dan sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ini seolah-olah Allah menegur Abu Bakar yang bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada saudara sepupunya. Jadi Allah menegur di sini, hendaklah kalian yang mempunyai kelapangan rezeki jangan bersumpah untuk tidak memberi karib kerabat dan orang miskin serta muhajirin di jalan Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Abu Bakar dan juga kepada kita, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, hendaknya kita itu memaafkan dan melupakan kesalahannya. Mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, aku akan sangat berharap ampunan dari Allah. Aku berharap Allah mengampuniku. Karena itu Abu Bakar memaafkan Mistah. Dan Abu Bakar terus memberikan bantuan kepada Mistah, saudara sepupunya yang miskin. Para sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq sangat taat kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk meniru sikap Abu Bakar ini. Suatu sifat yang sangat agung. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kisah itu menunjukkan betapa agungnya akhlak dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersegera untuk memenuhi panggilan Allah untuk memaafkan orang lain. Beliau tunduk dengan perintahnya Allah untuk melupakan kesalahan orang lain. Abu Bakar tunduk, menundukkan hawa nafsu marahnya, semata-mata mengharapkan ampunan dari Allah. Walaupun hatinya tersakiti, merasa dihianati karena putri beliau yang begitu beliau sayangi difitnah oleh orang, dan Mistah saat itu mengambil peran yang sangat penting. Namun karena mengharapkan ampunan dari Allah, itu semua beliau lupakan. Beliau memaafkan Mistah dan terus memberi santunan kepada saudara sepupunya itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana bisa Abu Bakar melakukan itu semua? Karena Abu Bakar memberi santunan itu dengan niat yang sangat tulus dan hanya mengharapkan ridhonya Allah. Di Quran surat Al-Insan ayat 9 Allah berfirman, saya baca artinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kalau kita membantu orang lain berupa bantuan nafkah atau apa saja, maka mari kita niatkan untuk mengharapkan keridhaan Allah dan tidak mengharapkan rasa terima kasih. Sehingga apa? Apapun yang kita terima dari orang itu, ucapan terima kasih atau malah menghina, itu kita tetap bisa melupakan kesalahan-kesalahan orang itu dan tetap memberi bantuan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sudah saya baca tadi pada pembuka. Sekarang saya baca artinya. Barang siapa mencari keridhaan dari Allah, meskipun manusia benci kepadanya, niscaya Allah akan ridha kepadanya. Dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya pula. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh manusia misalnya,
tapi kita mengharapkan ridhonya Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Dan Allah akan membuat orang yang benci itu menjadi ridho kepada kita pula. Lanjutan hadis, dan barang siapa mencari keridhoan dari manusia dengan membuat Allah murka kepadanya. Jadi kalau kita ini ingin dipuji oleh manusia, tapi dengan mengharapkan pujian itu Allah murka kepada kita, niscaya Allah akan murka kepadanya. Dan dia akan menjadikan manusia murka kepadanya pula. Jadi walaupun tadinya memuji kita, mendukung kita, tapi karena Allah murka kepada kita, pada akhirnya manusia yang tadinya memuji kita itu akan murka kepada kita. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, mari kita bertindak meniru Abu Bakar. Cepat melupakan kesalahan orang lain, walaupun orang lain itu menyakiti Abu Bakar, dan tetap memberikan bantuan kepada orang yang menyakitinya itu. Karena apa? Karena dia mengharapkan ridhonya Allah. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena Abu Bakar menyantuni orang lain itu karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kita melakukan apa saja mengharapkan ridhonya Allah, maka insya Allah kita akan bisa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.